10 orang yang bergabung. We will start our study now. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, student. Warahmatullahi wabarakatuh. Morning, Pak. How are you today? Alhamdulillah. Excellent, wonderful, fantastic. Wonderful, fantastic. Have you had your breakfast, all student? Yes. Alhamdulillah. Semuanya sudah sarapan ya? Ya, alhamdulillah. Bagi teman-teman yang belum sarapan, nanti boleh sarapan ketika jeda ya, jeda pembelajaran. Yaitu ada nanti waktu 15 menit ya. Who is absent today? Hari ini siapa yang belum bergabung ya? Miko. Miko, Pak Miko. Iya, ada Miko. Sakti sudah bergabung. Alhamdulillah Zeus juga sudah bergabung. Ya. Ardi kemana ya? Halo. Kemudian is there Ilham? Ilham juga belum. Oke, sambil kita menunggu, kita lanjut ya. Pak Akbar ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah bergabung secara on time, baik tadi ketika murojaah, baik ketika tematik. Ya, yang tadi belum ikut murojaah, Pak Akbar harapkan besok harus datang lebih pagi lagi, on time ya, mengikuti dari awal. Jika teman-teman merasa agak kesulitan atau kurang bagus sinyal, teman-teman silakan mencari tempat yang lebih baik sinyalnya ya, agar tidak putus-putus dan bisa bergabung. Oke, hari ini kita bertemu lagi teman-teman di pembelajaran tematik. Masih di tema berapa teman-teman? Satu. Iya, masih tema 1. Judulnya apa? Organ gerak tubuh manusia dan hewan. Organ gerak hewan dan manusia ya. Oke, but before we continue our study, kita akan berdoa terlebih dahulu. Please lead us to pray. Kita akan berdoa yang dipimpin oleh, silakan Kaisan. Is there Kaisan? Kaisan boleh pimpin doa. Biar Allah baju play. With the fingers and the light, I raise them up as the sun. Let's pray before study. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya, ya Allah, tambahkanlah ilmu pada aku dan karuniakanlah pemahaman. Alhamdulillah kita sudah berdoa. Oke teman-teman, sebelum kita lanjut, Pak Akbar mau tanya dulu. Ketika hari Kamis, ada yang masih ingat tidak kita tematiknya belajar apa ya hari Kamis? Tidak. Belajar apa kita hari Kamis pada tematik? Tidak tahu. Tentang apa, Halafi? Tentang barang pecah belah yang kita baca waktu itu. Kira-kira apa barang pecah belah itu? Gerabah. Iya, gerabah. Ya, gerabah dari pulau mana yang waktu hari Kamis kita pelajari? Iya, betul, dari Pulau Madura. Di manakah letak Pulau Madura itu? Di dekat Surabaya. Iya, di sebelah timur Surabaya ya. Itu gerabah adalah barang pecah belah ya dari tanah bakar, karena ada yang dibuat dengan cara dibakar, yang dibuat secara tradisional ya. Salah
atau fungsi gerabah apa teman-teman? Ada yang tahu? Masih ingat tidak? Ya, bisa juga untuk hiasan, kemudian bisa juga untuk peralatan sehari-hari ya. Kemudian ada beberapa daerah di Madura yang menjadi penghasil gerabah. Coba sebutkan 3. Apa saja daerahnya? Apa? Yang pertama, Mandala Anduliang. Yang kedua, Buko Baru. Yang ketiga apa? Bisa Yangkatan Kiangian. Itu beberapa daerah, 3 daerah ya, yang ada di Madura sebagai penghasil gerabah ya. Kemudian coba Pak Akbar mau tanya sama Arya. Apa, Pak? Coba tolong sebutkan 3 alat umum yang dibutuhkan pada saat membuat gerabah. 3 alat umum. 3 alat umum. Linggis. Buat Ada yang boleh bilang linggis, kemudian apa? linggis, terus M. Ember dan cangkul. Iya, cangkul. Jadi alat-alat umum yang digunakan dalam pembuatan gerabah itu yang pertama ada linggis, kemudian ember, kemudian ada cangkul ya. Itu alat-alat umum. Kemudian ada juga teman-teman alat khusus. Alat khususnya coba Pak Akbar mau tanya. Zeus, alat khusus apa yang digunakan pada pembuatan gerabah? Boleh disebutkan 3. Apa saja Zeus? Ya, menumbuk. Panempa. Ya, panempal ya, itu alat-alat khusus. Kemudian bahan dasar gerabah itu apa ya teman-teman ya? Tanah liat, betul. Bahan dasar gerabah adalah tanah liat ya. Belajar Minecraft. Tuh, jadi kita sudah mempelajari tentang gerabah ya. Yang mana gerabah adalah barang pecah belah ya, yang dibuat dari tanah bakar yang dibuat secara tradisional ya. Yang kemarin kita sudah pelajari itu dari Pulau Madura, yang mana Pulau Madura terletak di sebelah timur Surabaya ya. Oke, and now please open your thematic book to page 132. Berapa Pak? 142? 132. 132. Teman-teman, Pak Akbar informasikan sebelum Pak Akbar lanjut ya. Bagi teman-teman yang sedang mengikuti pembelajaran, jika misalkan ada yang sedang berkumpul, silakan teman-teman mencari tempat yang agak sunyi ya, agar teman-teman bisa lebih fokus mengikuti pembelajaran ya. Cari tempat yang sinyalnya bagus juga ya, agar teman-teman bisa mendengarkan kelas. Pak, di kamar aku bagus sinyalnya Pak, tapi jelek kan. Biasanya bagus Pak. Bagus sinyalnya tapi Jelek.
Jelek. Sekarang Sudah jelek, dibuka Pak. halaman 132? Udah. Sudah. Di situ ada gambar siapa teman-teman? Sani. Apa itu Udin? Are you sure? Edo ya, Edo. Di situ sedang melihat ya tentang gerabah. Edo. Manis siapa gila? Yang lain tolong mendengarkan, boleh dibacakan oleh Aku, Pak. Ilham. Ilham boleh tolong dibacakan teks yang ada pada ini ya, yang bulatan itu, yang di Edo. Silakan Ilham. Tangan dan kaki para pengrajin gerabah begitu cekatan dan terampil membentuk tanah liat menjadi gerabah-gerabah yang bernilai seni tinggi. Dari situ dapat kamu lihat betapa rangka dan otot, khususnya pada tangan dan kaki mampu berfungsi baik. Apa yang akan terjadi jika salah satu organ gerak tersebut tidak dapat berfungsi sebagaimana semestinya? Terima kasih Ilham. Ya, jadi teman-teman kemarin minggu lalu atau hari Kamis Pak sudah memperlihatkan video pembuatan gerabah ya, di mana di situ teman-teman sudah melihat bahwa otot yang ada pada tangan itu benar-benar berfungsi ya, kemudian pada kaki juga ya. Di situ tentu tangan dan kaki para pengrajin gerabah begitu cekatan ya, karena mereka juga sudah terbiasa. Yang belum terbiasa tentu ketika membuat gerabahnya di awal-awal pasti hasilnya belum sama sesuai atau belum sama dengan yang ahli. Tetapi jika sudah biasa membuat gerabah, pasti teman-teman juga bisa ahli ya jika sudah terbiasa membuatnya. Nah, di situ selesai memilih gerabah yang akan dibeli, Lani diajak ayahnya untuk ke belakang rumah, yaitu tempat memproduksi berbagai macam gerabah. Banyak pengrajin yang sedang bekerja. Teman-teman sambil perhatikan bukunya ya. Semua pengrajin memiliki pembagian tugas masing-masing. Ya, jadi pada pembuatan gerabah itu ada beberapa tugas ya, tidak semuanya. Misalkan membentuk, itu tidak semuanya ya. Jadi ada beberapa tugas yang tentu harus dikerjakan oleh beberapa orang. Kenapa pekerjaannya atau tugas itu harus dibagi-bagi? Ya, agar efektivitas waktu juga ya. Bagaimana dengan waktu yang disediakan itu mampu menghasilkan gerabah-gerabah baik itu dari segi kualitasnya atau dari segi kuantitas. Kualitas itu dari segi mutu ininya ya, barangnya atau gerabahnya, hasilnya itu baik atau tidak. Kalau kuantitas itu dari segi jumlahnya ya. Kemudian lihat di sini, ada yang membuat adonan dari tanah liat, ya. Kemudian ada juga yang mencetak, ada yang menjemur dan membakar gerabah-gerabah yang baru setengah jadi. Ada juga yang sedang mewarnai gerabah-gerabah yang telah kering. Jadi di situ ada berapa tugas yang dilakukan? Tiga. Are you sure? Empat. Kan yang pertama itu membuat adonan dari tanah liat, kemudian mencetak, kemudian menjemur dan membakar, kemudian mewarnai ya. Ada 4 di situ kurang lebih ya. Jadi itu tidak semuanya mencetak atau tidak semuanya membuat adonan. Jadi orangnya itu dibagi-bagi ya agar mampu menghasilkan gerabah yang baik dan jumlahnya banyak ya itu. Kemudian di sini ada Lani ya yang meminta, Pak, bolehkah saya mencoba membentuk gerabah? Pinta Lani kepada salah satu pengrajin. Memangnya kamu bisa, Lani? Goda ayah Lani. Bisa. Ayah, semuanya kan perlu dicoba. Soal hasilnya dipikir belakangan, canda Lani. Ya, jadi teman-teman di sini Lani walaupun belum pernah, tapi dia ingin mencoba, ya, ingin mencoba sesuatu yang baru. Kira-kira itu baik atau tidak ya teman-teman ya, mencoba sesuatu yang baru?
Baik, Pak. Itu sangat baik, Bapak. Ya, selama itu positif dan menambah ilmu kita atau kemampuan kita, itu baik. Jangan pernah takut gagal ya, karena semua keahlian yang kita miliki itu berasal dari proses belajar. Yang namanya awal belajar itu pasti kita menemukan kendala atau kegagalan. Tapi melalui kendala atau kegagalan tersebut, kita tidak boleh putus asa ya teman-teman. Kita harus lebih termotivasi, harus lebih semangat lagi. Misalkan ketika kita gagal, tidak boleh patah semangat, tidak boleh putus asa, tetapi harus dijadikan lebih semangat, lebih memotivasi. Kenapa harus seperti itu? Karena agar kita bisa menjadi orang yang lebih kuat, ya, lebih baik lagi, ya. Kemudian jadi itu ya. Kalau adik mau mencobanya, silahkan. Saya akan dengan senang hati membantu adik, kata pengrajin. Sambil diperhatikan ya. Terima kasih Pak. Terima kasih banyak Pak, kata Lani. Lani pun mencoba membuat dan membentuk gerabah dari adonan tanah liat yang sudah disiapkan. Lihat di situ, pada percobaan pertama itu gagal. Gagal? Ya, kita lihat ke bawah. Lani mencoba lagi. Nah itu ya, ketika kita menemui kegagalan, tidak boleh putus asa, tapi harus terus mencoba ya. Kemudian untuk kali ini Lani lebih berhati-hati. Nah, oleh karena itu ketika kita menemukan kegagalan, kita pasti tahu pada langkah manakah yang kita lakukan belum dengan maksimal atau masih ada kesalahan. Ketika kita mencobanya lagi, berarti kita harus perbaiki kesalahan tersebut. Ya, tidak boleh diulang kembali kesalahannya. Ya. Lani pun di sini yang tadi ya, dia mencoba lagi yang kedua tapi lebih berhati-hati ya. Dia mengikuti semua petunjuk yang diberikan oleh salah seorang pengrajin. Nah, jadi walaupun kita baru, tetap kita harus mengikuti arahan atau petunjuk dari pekerja ya, yang sudah ahli. Kenapa? Karena mereka yang lebih tahu daripada kita. Karena kita itu baru mencobanya, ya. Jadi kita harus selalu mendengarkan apa saja arahan atau bimbingan yang diberikan oleh pekerja yang sudah ahli, ya. Karena kita itu masih dibimbing, ya. Kemudian pada percobaan kali ini meskipun belum berhasil juga, namun sudah menunjukkan peningkatan dibandingkan dengan percobaan sebelumnya. Nah, jadi dari hasil kedua ini walaupun belum berhasil, tetapi sudah ada peningkatan. Misalkan ya, ketika kita dalam belajar juga ya, dalam belajar misalkan kita awalnya mendapatkan nilai 60. Di pembelajaran selanjutnya tentu kita harus bisa meningkatkan ya. Walaupun misalkan di pembelajaran selanjutnya kita tidak langsung nilai 100, tetapi misalkan kita ada peningkatan menjadi misal 70 kah atau 80 ya. Itu. Jadi yang namanya belajar tidak boleh menyerah, harus ada peningkatan juga dan harus tetap semangat. Pengrajin pun terus memberikan semangat kepada Lani ya. Lani pun makin terpacu. Jadi ketika kita memiliki semangat yang tinggi untuk belajar, itu otomatis kita memiliki motivasi yang sangat besar agar kita itu bisa ya, bisa memahami atau memiliki keahlian tersebut. Jika kita memiliki semangat ya. Tapi sebaliknya, jika kita tidak memiliki semangat, kita putus asa, itu kurang baik ya, itu tidak boleh. Itu hanya membuat down diri kita saja dan kita tidak akan maju jika kita putus asa dan tidak semangat. Ya. Kembali lagi ke teksnya. Hingga pada akhirnya Lani mengalami kelelahan. Ya wajar ya, segala sesuatu yang kita lakukan, misalkan kita membuat sesuatu ataupun yang lainnya, itu pasti nanti akan ada akibatnya, yaitu kelelahan ya, atau dampaknya. Namun Lani belum juga berhasil membuat gerabah yang bagus.
Dik, Lani, tahukah kamu penyebab kamu gagal membuat gerabah yang bagus? Di situ ditanya ya Laninya ya. Ya, karena tangan dan kakimu kurang terampil. Nah, pergelangan tangan dan jari jemarimu masih terlalu kaku. Teman-teman boleh sambil perhatikan, lihat gambarnya juga ya. Masih terlalu kaku dalam membentuk gerabah. Ya, mungkin karena di situ Lani baru pertama kali ya teman-teman. Jadi Lani kaki dan tangannya itu masih kaku. Ya, beda dengan orang yang sudah terbiasa. Ya. Adapun kakimu kurang kuat dalam memutar alatnya. Jadi teman-teman di situ kaki juga berfungsi ya untuk memutar alat. Kemudian Lani menjawab, oh begitu ya Pak. Ternyata ada pengaruhnya juga ya kemampuan dan keterampilan tulang dan otot untuk menghasilkan gerabah dengan bentuk yang bagus. Pak Akbar, Ya. aku boleh ke kamar mandi gak Pak? Mau BAB Pak? Iya silakan. May I go to the restroom? May I go to the restroom Pak? Oke, silakan. Oh betul sekali. Dalam setiap bidang diperlukan kemampuan dan keterampilan. Teman-teman pasti tahu itu ya. Dalam setiap bidang diperlukan kemampuan dan keterampilan. Ya misalkan dalam membuat gerabah ini pasti diperlukan kemampuan dan keterampilan dalam membuat gerabah. Ya. Misalnya, pengrajin yang terampil akan dapat menghasilkan gerabah yang berkualitas dan bernilai seni yang tinggi. Petani yang terampil akan dapat menghasilkan panenan yang melimpah atau hasil panen yang melimpah. Ya, jadi bukan hanya dalam membuat gerabah, tapi dalam bertani, dalam berkebun, ya, dalam bekerja apapun itu harus memiliki keterampilan atau kemampuan yang baik ya, agar menghasilkan hasil kerja yang maksimal, yang bagus, ya. Bukan. Begitupun dengan atlet ya, atlet yang terampil akan terus berprestasi ya. Jadi tidak hanya pada bidang gerabah saja, tapi pada bidang yang lain tentu kita harus memiliki keterampilan dan kemampuan yang mumpuni ya, yang baik. Lani, juga perlu diingat bahwa setiap gerakan dalam setiap kegiatan yang kita lakukan harus kita lakukan dengan benar. Ya, jadi setiap kegiatan, setiap aktivitas yang kita lakukan harus dilakukan dengan benar dan sungguh-sungguh, ya, tentunya dengan semangat juga, ya. Agar tidak terjadi gangguan dan kelainan pada organ gerak kita, jangan melakukan kegiatan-kegiatan yang terlalu membebani kerja organ gerak tubuh kita. Ya, jadi jangan terlalu banyak melakukan kegiatan-kegiatan yang terlalu membebani. Contohnya apa ya? Coba Hairul, kegiatan apa yang terlalu membebani kerja organ gerak tubuh? Buat gerabah. Apakah itu terlalu membebani? Membuat gerabah Pak, membuat gerabah. Apakah itu terlalu membebani? Ada Pak. Ya. Tubuh kita tidak boleh terlalu dipaksakan untuk bekerja sepanjang waktu. Ya, jadi tubuh kita itu juga perlu istirahat ya. Tidak boleh dipaksakan untuk bekerja setiap waktu atau untuk bermain ya, tidak boleh. Karena tubuh kita juga memerlukan istirahat ya. Ada kalanya tubuh kita, terutama organ gerak, memerlukan waktu untuk istirahat. Ya tentu ketika kita merasa lelah, itu kita harus istirahat. Ya. Tidak boleh dipaksakan untuk melakukan aktivitas lagi. Ya, karena khawatir nanti akan berakibat yang kurang baik. Ya. Saatnya bekerja, kita harus bekerja dengan benar. Pada saat istirahat, kita juga harus beristirahat dengan benar pula ya. Jadi kita harus
bisa benar-benar memanage waktunya ya, atau melakukan aktivitas sesuai dengan kegiatannya. Kalau waktunya istirahat, teman-teman harus istirahat. Kalau waktunya untuk bermain, boleh bermain. Waktunya untuk belajar ya. Teman-teman boleh perhatikan gambar yang di halaman 134 ya. Open your thematic book to page 134. Ada gambar seorang bapak-bapak yang bagaimana teman-teman berdirinya? Iya, membungkuk ya. Kira-kira kenapa ya dia membungkuk berdirinya? Pak Akbar. Pak Akbar naik tes Om. Ya, silakan. Coba Pak Akbar mau tanya. Kayak gini kalau belajar. Sultan, kira-kira kenapa Sultan bapak-bapak itu berdirinya tidak tegak atau membungkuk? There Sultan? Karena dari kecil udah bungkuk dia. Are you sure? Coba kita lihat ya. Aku tahu. Sultan mana Sultan? Aku mana juga gitu, Aku, Pak. Pak. Sultan dilihat halaman 134. Kayak gini Pak, tuh lihat deh. Wow, gara-gara kayak gitu, kayak males. Lihat di situ ya. Pada saat mudanya dulu dia terus memaksakan tubuhnya untuk bekerja. Tuh, jadi salah satu penyebab bapak-bapak tersebut bungkuk berdirinya itu karena dia selalu memaksakan dirinya atau tubuhnya untuk selalu bekerja tanpa istirahat. Itu dampaknya kurang bagus ya, kurang baik bagi tubuh kita. Sejak muda dia sudah menjadi pengrajin gerabah. Waktunya dihabiskan untuk selalu duduk membungkuk membuat gerabah-gerabah pesanan. Jadi membuat gerabah itu boleh ya, hanya ketika waktunya sudah istirahat, itu pastikan harus beristirahat. Tidak boleh memaksakan terus bekerja ya, karena tubuh kita itu memerlukan istirahat ya, untuk meregangkan otot-otot yang sudah dipakai atau digunakan untuk bekerja ya. Karena kan membuat gerabah itu kan duduknya membungkuk ya. Jadi jika seharian atau membungkuk terlalu lama itu tidak baik untuk tubuh kita ya teman-teman ya. Dia pengrajin yang rajin dan bekerja keras. Namun sayangnya dia melupakan waktu untuk beristirahat. Jadi Pak Akbar beramanat untuk teman-teman, jika nanti sudah dewasa kemudian bekerja, itu pastikan ketika bekerja juga kita harus mengingat waktu untuk istirahat ya. Walaupun keadaannya sibuk kah, ya banyak kerjaan kah, itu tetap kita harus profesional ya. Jika waktunya istirahat, maka harus istirahat. Ya, ini merupakan salah satu dampaknya. Lihat teman-teman, bapak-bapak ini berdiri membungkuk karena dia terlalu memikirkan bekerja keras, ya, tanpa memikirkan istirahat. Sehingga akibatnya seperti ini. Ya, ketika tua nanti berdirinya membungkuk ini. Apakah teman-teman mau seperti ini atau tidak? Pasti tidak ya. Tidak mau seperti ini. Jadi kita harus melakukan segala sesuatunya dengan baik dan benar. Dimulai dari kecil sekarang ini ya. Nah, nanti kita lihat nih, ada macam-macam kelainan pada organ gerak pasif. Lihat di situ yang pertama ada patah tulang. Siapa di sini yang pernah patah tulang? Atau belum? Gak pernah. Alhamdulillah ya, kalau belum ya. Udah masih kecil. Lihat di sini patah tulangnya ya. Ngomong Pak. 134 ya. Oh. Lihat. Kelainan pada tulang akibat kecelakaan, baik kendaraan bermotor atau jatuh. Teman-teman boleh sambil perhatikan bukunya 134 sampai 135. Apa juga akan share materi di screen ya.
nyamuk, Ya, di situ ada kelainan pada tulang akibat kecelakaan, baik kendaraan bermotor atau jatuh ya. Ini pembelajaran kita di sistematika pembelajaran 2 ya. Nih, macam-macam kelainan pada organ gerak pasif, yaitu tulang ya. Karena dia tidak bisa bergerak sendiri, makanya disebut organ gerak pasif. Yang pertama itu fraktura atau patah tulang. Kelainan pada tulang akibat kecelakaan, baik kendaraan bermotor atau jatuh dibedakan menjadi 2. Ya. Yang pertama yaitu fraktura yang tertutup atau patah tulang yang tidak sampai merobek kulit atau otot. Dan yang kedua itu fraktura yang terbuka, patah tulang yang merobek kulit atau menembus kulit atau otot. Teman-teman bisa lihat gambarnya di situ ya. Jadi fraktura itu ada 2 ya. Yang pertama tertutup, yang kedua terbuka. Kalau tertutup berarti dia tidak sampai merobek kulit atau otot ya kalau tertutup frakturanya. Tapi kalau fraktura terbuka, dia berarti patah tulangnya merobek kulit atau menembus kulit atau otot ya. Itu ada 2. Itu teman-teman juga bisa sambil perhatikan gambarnya ya. Nih, teman-teman lihat closed fracture itu yang tertutup. Kalau open fracture itu yang terbuka. Teman-teman sudah bisa membedakan ya, mana yang tertutup Ya. dan yang terbuka. Perbedaannya apa? Ya. Yang itu apa tuh namanya tuh? Yang kanan tuh, Pak. Yang close or Terus open? sedikit keluar. teman-teman dia, Pak. Oh, yang open ya, iya. Yang open itu agak sedikit keluar ya, tidak ini ya. Ya, dia sangat miring. Kalau yang close ini masih dalam apa? Tulang dalam daging, Yang Pak. tegak itu ya, berdirinya tegak, tapi dia Patah. ada robekan di situ ya. Ini lihat. Ada lagi gambar fraktur tertutup sama terbuka. Insya Allah teman-teman sudah bisa membedakan ya dengan melihat gambar ini. Sakit lah. Kemudian Lihat aja udah pernah. Nih, lupa lihatnya, Pak. kelainan yang selanjutnya yaitu apa teman-teman yang di halaman 135? Osteoporosis. Osteoporosis. Teman-teman pasti sering mendengar ya untuk istilah ini. Osteoporosis yaitu kelainan pada tulang yang disebabkan karena adanya pengeroposan tulang. Ya. Hal ini karena tubuh sudah tidak mampu lagi menyerap dan menggunakan kalsium secara normal ya. Teman-teman bisa lihat untuk gambar pengeroposan tulangnya di buku ataupun di screen ini ya. Lihat antara tulang yang normal bone itu artinya tulang yang normal. Kemudian bone with osteoporosis itu artinya tulang dengan osteoporosis. Ada perbedaan atau tidak? Ada. Perbedaannya apa? Kalau normal bone itu tuh bolongannya kecil, tapi kalau bone with osteoporosis itu tuh bolongnya lebih besar. Iya ya, di situ lebih banyak ya. Dan lupa lihatnya. Dan Ya, tidak lihat untuk mampu pembelajaran aja. menggunakan. Nah, kelainan yang ketiga pada tulang yaitu fisura atau retak tulang, ya. Yaitu kelainan tulang yang menimbulkan keretakan pada tulang akibat kecelakaan. Ya, mungkin teman-teman juga sering mendengar atau melihat ya ada yang kecelakaan, kemudian mendengar tulangnya retak atau sebagainya ya. Ada, Pak. Atau patah. Ya, betul. Di rumah sakit pasti ada. Ini lihat tulang retak. Ya. Nih, Di buku Terus juga ada ya diapain, gambarnya Pak? ya. kalau Direm pakai lem fox kali ya? Tidak. Kan bukan kertas. Kemudian itu lihat ya jenis-jenis patah tulang teman-teman, lihat juga ada gambarnya tuh. Ada melintang. Lihat gambarnya melintang bagaimana? Ada miring. Ada spiral. Ya. spiral.
Buset, spiral. Waduh. Kemudian kelainan tulang yang selanjutnya ada lordosis. Teman-teman pernah dengar tidak sebelumnya Lordosis. istilah lordosis? Tegak. Tiga kali kolonial. Kenapa? Pernah. Ya teman-teman lihat gambarnya ya. Di situ diakibatkan karena kesalahan Pak, nggak ada gambaran, duduk. Pak. Ya, Apa? ini lihat. Ah, itu ada tuh. Kesalahan posisi duduk yang mengakibatkan lordosis, yaitu kelainan tulang karena sikap duduk yang salah, Ada ular. sehingga tulang melengkung pada di daerah lumbalis, ya. Lihat teman-teman di belakang ini ya, tulangnya melengkung, dia kan tidak lurus karena sikap posisi duduknya salah, ya. Nanti Tegak Pak Akbar banget, Pak. ada posisi duduk yang benar itu bagaimana. Lihat ya. Jadi mulai dari sekarang hindari berposisi duduk seperti ini ya. Karena bisa Itu gimana, menyebabkan Pak? lordosis. Tegak, Pak. Ini bukan tidak tegak. Jadi ini tulang belakangnya seperti Ada nonjol. melengkung Ke depan. ya. Ke depan. Nih, aku tahu ya. Nih. Kita lanjut lagi. Ini juga ada yang pernah duduk seperti ini tidak? Anjay. Ada. Ini dinamakan Di sini. skoliosis, yaitu Anjay. kelainan tulang karena sikap duduk yang salah, sehingga tulang belakang Miring, melengkung ke Pak. arah samping. Hal ini akan menyebabkan badan agak membengkok seperti huruf S. Ya, jadi tidak teman-teman pastikan duduknya tidak seperti ini ya. Ketika belajar ataupun ketika membaca, maka duduknya harus yang baik dan benar. Ya, tidak boleh seperti ini karena ini akan menyebabkan skoliosis ya. Skoliosis. Tangan dia hilang, Pak. Pak Akbar mau tanya, perbedaannya lordosis sama skoliosis apa? Duduk yang berbeda. Ya, tempat apa? Cara duduknya bagaimana? Kalau lordosis tuh ke depan. Tulangnya apa tuh namanya tuh? Melengkung ya. Kalau yang lordosis. Ketemu Ibu Bidan. Kalau yang skoliosis melengkung ke itu arah membentuk samping. seperti huruf S. S. Ya, itu untuk yang skoliosis. Ada lagi teman-teman yang disebut Lordosis, kifosis. kifosis. Kelainan karena sikap duduk membungkuk. Siapa di sini yang sering membungkuk ketika duduk? Enggak. Pastikan tidak diulangi kembali ya, karena ini akan berakibat tidak baik untuk tubuh teman-teman. Lihat posisi yang membengkok. Ini salah atau membungkuk ya, ini salah posisinya. Ketika belajar tidak boleh seperti ini ya. Karena akan mengakibatkan nanti kebungkukan ya. Ulang teman-teman ya. Itu sikap duduk yang harus dihindari. Pak Akbar harapkan ketika teman-teman melihat gambar ini, teman bisa menerapkan sikap duduk yang benar dan tidak melakukan sikap duduk yang salah ya. Karena akan mengakibatkan sesuatu yang tidak diinginkan pada tubuh teman-teman. Ya. Yang selanjutnya, ini cara duduk di atas kursi yang baik dan benar. Teman-teman perhatikan ya. Yang di checklist itu yang benar. Oh, gitu. Yang disilang begini. itu salah, ya. Aku duduk tegak, Pak. Jadi Mas, sering disesuaikan duduk tegak. dengan Aku duduk kursinya ya. kayak gini, Pak. Ini harus tegak. Itu disesuaikan ya. Ini ada lagi. Ketika belajar, lihat. Ketika membaca. Oh. Membaca yang baik. Itu ada meja kenapa di paha, Pak? Iya, itu tidak boleh membaca seperti itu ya. Itu karena membuat Ada meja tapi kita bacanya di paha. bungkuk ya. Tidak boleh. Jadi kita harus memanfaatkan. Kalau ada meja, maka harus membacanya di meja. Tidak boleh di atas paha ya. Yang di checklist itu posisi duduknya benar. Ya. Insya Allah pasti teman-teman sudah bisa membedakan ya. Mana yang
baik duduknya mana yang benar. Ini Pak, Kemudian sekarang sikap berjalan atau cara berjalan yang baik dan benar. Lihat, saya pas pramuka. kenapa yang disilang itu salah cara berjalannya? Kenapa, Pak? Coba lihat, bedanya apa yang disilang dengan Beda, yang... Pak. Beda, Ya? Pak. Nggak tegak, Pak. Ya, yang disilang itu kurang tegak ya, sehingga dia agak condong ke depan. Ya. Kemudian tidak lurus juga ya, tidak tegak kakinya. Hindari cara berjalan seperti yang disilang itu ya. Ini lihat, ada ini juga. Lihat ya. Berlari itu apa? Gimana caranya, Pak? Insya Allah di sini pasti teman-teman sudah menerapkan cara berjalan yang baik dan benar ya. Tidak membungkuk. Ini yang benar yang di tanda checklist ya teman-teman ya. Apa berlari, Pak? Ini selanjutnya kita akan membahas tentang Komik, yes. komik. Sebelum ke komik, kita buka dulu halaman 137. Open your thematic book to page 137. Posisi dan sikap duduk yang benar dan sehat. Ya, Pak Akbar minta tolong. Di situ ada beberapa paragraf. Boleh tolong dibacakan. Yang pertama oleh, coba Sultan, paragraf pertama dari judul dibacanya ya. Oke, posisi dan sikap duduk yang benar dan sehat. Kadang saya merasa heran dengan Pak John yang sering mengeluh punggungnya nyeri dan pegal. Padahal setahu saya Pak John tidak pernah bekerja berat. Jabatan di kantornya pun cukup tinggi. Sebagai manajer pemasaran, Pak John sering menghabiskan waktu kerjanya dengan duduk. Oh, duduknya mungkin dia ngangkang kali ya. Fokus. Sudah Sultan? Sudah, Pak. Sudah. Paragraf kedua tolong dibacakan. Syifa. Pada suatu sore Pak John mengeluh lagi tentang sakitnya. Berapa, Pak? 137. Kenapa ya punggung saya sering pegal dan nyeri? Setiap kali di kursi saya merasa tidak nyaman. Badan saya sering pegal dan nyeri. Tidak hanya di punggung saja, namun juga di bahu dan leher. Apa mungkin karena posisi duduk saya yang tidak benar ya? Kata Pak John. Keluhan ini sebenarnya juga banyak dialami oleh para eksekutif. Dan pekerja kantoran. Dan Paragraf selanjutnya boleh tolong dibaca sama Gatan. Gatan boleh tolong baca paragraf ketiga ya. Tadi mah enggak gitu. Jangan dioper-oper. berbagai posisi tubuh yang tidak tepat dapat mengakibatkan otot tertentu bekerja secara berlebih. Misalnya saat duduk menulis, bekerja di depan komputer dengan posisi duduk yang tidak tepat. Kebiasaan menelpon dengan menjepit telepon di antara kuping dan bahu. Ya, itu sering terjadi. Hal semacam inilah yang mengakibatkan
mengakibatkan munculnya keluhan-keluhan seperti apa yang dialami oleh Pak John. Next paragraf, boleh tolong dibaca. Hadid. Hadid. Paragraf keempat ya. Yang lain boleh mendengarkan. Hadid. Suaranya belum ada, Hadid. Hadid gemil yang mungil dan pesek. Hadid, are you ready? Yes. Silakan, paragraf keempat. Hadid. 137, Hadid. Hadid yang mungil dan gembil. Hadid. Dan saya tangkap karena diam. Hadid. Fokus teman-teman. Silakan, Hadid. Mana nih Hadid? Hadid. Hadid yang gembil dan mungil. Sultan. Saya tangkap. Dit, kok gak ada suaranya, Dit? Hadid, suaranya boleh didengarkan lagi. Udah, Pak. Kok pas baca gak kedengeran sih, Dit? Hadid. Oke, baik ya. Terima kasih jika sudah 1, 2, 3. Yang selanjutnya, tolong dibaca sama Alafi. Paragraf selanjutnya. Alafi, silahkan. Posisi duduk yang benar untuk mencegah terjadinya nyeri dan pegang pada punggung. Yang satu, posisi dan pada saat duduk. Usahakan posisi kepala Alafi. Bapak. Oi. Kok gak ada suaranya? Dilanjut. Mana ya? Oh, Pak, please, Pak. Posisi dan sikap duduk yang benar. Coba dari situ. Dari awal Pak, aku lupa lagi tadi. Dari setelah tanda tanya. Makanya harus lebih fokus lagi membacanya. Yang Sikap. Ya, Pak. Bunga, ngawak. Yo, boleh mendengarkan yo. Tangan tubuh dan menghadap ke depan. Bahu rileks dengan Gak ada suaranya, Pak. Ada Kurang terdengar. kedengeran. Makanya teman-teman mendengarkan ya. Pak Pur mendengar kok. Aku udah, Pak. Tapi Di mute, suaranya di kurang mute. jelas. duduk 90 terus 20 derajat. Lanjut. Dengan penumpang pada saat tegak atau sedikit bersandar, posisi paha dan pangku ditopang dan lantai Gas. panggul.
Bagus. 98. Ya, terima kasih. Suaranya. Kak, suara Zulfahmi, Kak boleh Lili kok dilanjutkan Zulfahmi? Yang mana, Kak? Ayo Zulfahmi, fokus tidak? Yang mana tadi ketika Lafi membaca? Kak, habis dari kamar mandi tadi kan. Harusnya izin dulu nanti kalau kamar mandi ya. Silakan dibaca yang paragraf ke-6. Gugup. Gugup. Paragraf ke-6. Yang mana? Coba cari paragraf ke-6. Yang tulang punggung merupakan itu bukan? Paragraf ke-6 itu mau yang keempat. Oh, sebaliknya. Yang Meskipun diperlukan bukan? Yang diperlukan ya? Meskipun kebutuhan cairan tiap orang Meskipun berbeda. sudah melakukan Loh. Yang mana? Oke. Ada Zulfahmi, meskipun sudah dapat melakukan. Saya idenya yang ini. Meskipun kebutuhan cairan 137. Oh, 137. Meskipun sudah dapat melakukan posisi dan sikap duduk ergonomis, namun juga tidak boleh duduk dengan jangka waktu lama. Oleh karena itu, seringlah beranjak atau sekedar mengubah posisi jika diperlukan. Lakukan gerakan peregangan agar otot kembali lemas dan tidak terjadi kekakuan. Selain itu, Sudah cukup. Tolong dilanjutkan sama Rio. Coba tolong baca Rio paragraf yang selanjutnya. Pak. Rio. Pak bantu. Halaman berapa? Rio dari tadi memperhatikan tidak? Kaki kan, Pak. Mau bertanya halaman berapa? Harusnya tadi ketika mengikuti bacaan Agak Zulfahmi kita sudah kecukup, tahu. Pak. Kenapa? Agak kecukup. 138, silakan dibaca. Yang selain itu. Selain itu, Pak, agak Duduk. agak Duduk. Bisa tinggi ambil sesuatu yang berada di belakang. ya. Jangan kaki sampai memuntir punggung.
Ya, sebaiknya yo putarlah Sebaiknya putar keseluruhan tubuh sebagai betul, sebagai satu kesatuan ya. Ya, jadi teman-teman ketika mengambil sesuatu di belakang tidak boleh seperti ini ya. Tidak boleh hanya memutar ininya saja punggung. Tetapi harus seluruh anggota tubuh digerakkan. Ya. Jadi tidak boleh hanya sebagian seperti ini ya. Itu kurang baik ya. Jadi harus semuanya anggota tubuh diputarkan ya. Memenuhi kebutuhan cairan tubuh juga dapat menjaga kesehatan tulang, teman-teman, ya. Jadi, tubuh kita ini juga memerlukan cairan ya. Meskipun kebutuhan cairan tiap orang berbeda-beda, namun paling tidak kita harus minimal berapa gelas di situ satu hari? 6. Iya ya, minimal 6 gelas sehari. Karena berfungsi untuk menjaga kelembapan otot dan tulang sehingga dapat dengan rileks melakukan fungsinya. Jadi kalau tubuh kita kekurangan cairan, maka otot dan tulang tidak akan bekerja dengan baik ya. Ada yang tidak kalah pentingnya lagi, yakni pilihlah meja dan kursi yang tepat pula. Dengan demikian akan terhindar dari timbulnya rasa nyeri dan pegal setelah duduk. Okay, go to the next page. Open your book to page 141. Udah. Ya, teman-teman di sini ada tentang komik. Boleh tolong dibaca sama Nurjana. Komik, Pak. Gak ada komik, Pak, ini. Komik adalah suatu ini. bentuk yang menggunakan gambar-gambar tidak bergerak dan disusun sedemikian rupa sehingga membentuk jalinan cerita. Biasanya komik dicetak di atas kertas dan dilengkapi dengan teks. Teks dalam komik berfungsi untuk menjelaskan, melengkapi, dan memperdalam penyampaian gambar secara keseluruhan. Teks atau kata-kata biasanya disajikan dalam gelembung-gelembung yang diserasikan dengan gambar-gambar. Oke, terima kasih ya teman-teman. Lihat di halaman 140. Ya, di situ lihat ada gambar-gambar, tapi kita tidak tahu di situ ya tentang apa ya, karena biasanya lihat di screen juga ya. Ini contoh dari komik. Gelembung-gelembung itu maksudnya lihat teks-teks yang ada di dalam lingkaran kah atau di dalam kotak ini ya. Itu namanya gelembung-gelembung ya. Itu yang dimaksud dengan gelembung-gelembung pada komik ya. Di situ tentu harus disesuaikan teksnya dengan gambar ya. Kalau yang di halaman 140 itu kan teksnya ada misalkan di situ tentang dua orang ya. Ada Ikhwan sama Ahwat. Di situ contohnya misalkan sedang di tempat kerja ya. Itu harus berhubungan isinya sama tempat kerja tersebut ya. Ceritanya atau teksnya harus berhubungan. Tidak boleh bercerita tentang yang lain, misalkan tentang liburan atau hal-hal yang tidak ada kaitannya dengan gambar. Jadi nanti teman-teman, salah satu tugasnya nanti tolong teman-teman buat yang ada di bawah itu ya, membuat sedikit gambar komik tentang temanya boleh teman-teman pilih salah satu ya.
yang ada di halaman 141. Temanya boleh tentang sikap dan posisi membaca yang benar, atau proses pembuatan gerabah, atau berolahraga. Teman-teman boleh pilih salah satu tema tersebut untuk tugas hari ini ya. Jadi hanya membuat komik. Pasti Pak Akbar yakin teman-teman sudah pada bisa ya, sudah sering karena teman-teman sudah, insya Allah sudah ada yang sering membaca komik, yang melihat pun sudah ada ya, pasti insya Allah tidak kesulitan. Itu ya pesan Pak Akbar, diserasikan antara gambar dengan isi teksnya ya. Boleh diberi warna, boleh tidak. Yang penting ada gambar sama teksnya ya. Boleh di buku, tapi jika ada kertas HPS boleh di HPS. Jika tidak ada kertas HPS boleh di buku tulis ya. Temanya apa, Pak? Apa? Temanya Temanya apa, yang di Pak? halaman 141. Teman-teman boleh pilih salah satu ya. Boleh sikap dan posisi membaca yang benar, atau proses pembuatan gerabah, atau tentang berolahraga. Pilih hanya salah satu. Ya. Tidak usah berlembar-lembar ya, tidak usah terlalu banyak. Boleh satu lembar saja ya. Yang penting gambar dan teksnya itu sesuai ya. Ya. Kumpulkannya sampai kapan, Pak? Hari ini tidak apa-apa, tapi kalau hari ini belum selesai tidak apa-apa besok ya. Oke. Nanti seperti biasa ya difotokan ya ketika teman-teman memegang komiknya ya. Baik, Pak. Oke teman-teman, karena waktunya juga sudah habis. Ya, nanti akan ketemu lagi dengan bahasa Inggris di 09.40. Kita tutup dulu ya. Let's close our study by reciting hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Pak Akbar akhiri untuk tematik hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.